Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kali ini yaitu part 2 atau bagian kedua tentang pembahasan surat Al-Maidah yang Pendeta David Salim tanyakan. Nah, setelah saya jawab dari surat Al-Maidah yang Pendeta David Salim tanyakan, ternyata apa yang pertanyaan yang disimpan oleh David Salim di dalam hatinya ternyata sudah terjawab semua ketika saya menjawab di pertanyaan awal. Maka dari situ pertanyaan yang kedua yang disimpan oleh pendeta David Salim ini ternyata menjadi ngawur yang kedua ini, gitu loh. Prediksi saya yang akan ditanyakan oleh pendeta Salim adalah, katanya begini, katanya Tuhan Maha Tahu. Kok masih bertanya lagi kepada Isa, apakah kamu yang mengajarkan? Nah, disitulah yang sebenarnya yang ingin pendeta David Salim tanyakan. Namun jawaban saya yang pertama itu sudah menjawab apa yang akan ditanyakan oleh pendeta David Salim. Kenapa? Karena Al-Quran, kenapa padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan Maha Tahu. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Pertanyaan ini bukan Allah tidak tahu, tetapi hanya untuk mengajarkan kepada kita, gitu. Mengajarkan kepada kita agar apa? Agar kita ini menjadi tahu bahwa Nabi Isa, bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, gitu. Artinya orang yang menganggap Yesus sebagai Tuhan itu hanya klaim sepihak. Nah, itulah intinya daripada bagian yang pertama. Terus sekarang melanjut kepada bagian yang kedua, yaitu melihatlah pertanyaan apa yang dilontarkan oleh pendeta David Salim ini. Ini agak lucu sebenarnya ya pertanyaannya. Karena apa? Karena pertanyaan yang disusun oleh pendeta David Salim ambiar, buyar gitu loh. Karena sudah terjawab oleh satu jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini menjadi lucu. Oh, inilah sandiwara lah, itulah. Nah, disinilah lihat kelucuannya pertanyaannya pendeta David Salim. Selamat menonton. Dan jangan lupa dukung channel dakwah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya, kalau sampean sebagai muslim ya memang kan buat saya ya boleh lah ya jawab sih sesuai masing-masing otaknya lah, saya kasih tahu. Tapi kamu percaya ini wahyu tuh model begini? Hah? Emang ada wahyu Allah itu model begitu sembarang nuduh orang? Jangan, apa ya? Ya saya katakan sekali lagi, kamu mau ngeles kemana ya terserah ya. Ini wahyu apa gitu loh kalau buat saya ya. Kamu mau ngajarin bahwa menyembah Yesus atau Isa itu jangan seperti itu kan. Jangan menganggap Isa itu sebagai Allah gitu kan. Ya ngomong aja terus terang gitu loh. Ngapain sih Allah kalian perlu bersandiwara dulu? Ngerti nggak bersandiwara? Ini kayak sinetron ini. Kok aneh-aneh aja, Allah Maha Tahu kok ngomongnya begitu. Apakah engkau menjadikan Isa dan ibumu itu Tuhan? Nah, terus Isanya membela diri. Tidak, sekali-kali ya Allah. Ini sinetron zaman dulu versi Arab apa gimana gitu loh. Ya, saya katakan inilah salah satu dari ayat kalian yang bukan wahyu. Ya, kamu mau lari kemana muslim ini? Kok bisa dipercaya ada ayat begini? Katakan aja gitu loh, misalnya ya. Jangan menyembah Isa sebagai Allah, selesai gitu loh.
Mau ngajarin apa? Emangnya Muhammad nggak tahu kok bahwa Yesus itu Tuhan? Ya, Quran kalian cuma mengakui Isa itu nabi dan rasul. Udah gitu aja. Ngapain mesti pakai Allahnya bersandiwara segala macam? Ngerti nggak? Jadi nggak usah pakai cara katanya Allah mau ngajar bahwa Isa itu bukan Tuhan. Aduh, kalian itu ada-ada aja. Coba makanya mikir ya. Apakah Allah itu bersandiwara dulu? Kamu lihat dong, baca lagi ya, sekali lagi ya. Allah kalian itu bersandiwara itu. Bikin skenario, tahu nggak? Kayak orang mau bikin film tuh. Ada skenarionya dulu. Ya saya tahu intinya Isa itu bukan Tuhan gitu kan. Jangan menyembah Isa, apalagi ibunya. Ya, tapi nggak usah bersandiwara gitu lah ya. Sampai Isanya menjawab, engkau Allah kan maha tahu. Aku dan ibuku sekali-kali bukan loh. Malah Isanya yang ngajarin Allahnya. Allah engkau kan maha tahu. Engkau tahu loh yang gaib-gaib loh. Coba kamu baca lagi itu. Emang ada wahyu model begitu? Emang kalian pandang yang begini wahyu? Ini perkataan Muhammad sendiri, tahu nggak? Untuk membuktikan atau menyangkali bahwa Isa itu bukan Tuhan. Makanya dia bikin ayat sandiwara begini. Nggak usah begitu ya. Kalau nggak percaya ya udah bilang aja Allah memang melarang Isa itu dianggap Tuhan, selesai gitu loh. Kenapa mesti ada ayat-ayat begini sih, aneh-aneh aja. Ya nanti saya katakan, ini nggak cuma satu loh. Kalian itu banyak di Quran tuh ayat yang aneh-aneh itu. Dan saya cuma mau ya menjelaskan aja ya. Semoga kamu sadar kalau ya tetap berpegang pada Qurannya, silahkan aja, nggak ada masalah ya. Udahlah ya, kamu ya jawab sih boleh. Sekali lagi ya, kamu mau katakan Allah itu aja saya udah jelasin ya. Allah itu bukan Allah Musa, bukan ya. Itu mau wahyu dari mana gitu loh. Katanya Yesus bukan Tuhan. Kan saya udah jelasin dari kitab Injilnya. Kamu Quran muncul tahun berapa? Tahun 700 itu, 650-an lah. Muhammad kan meninggal tahun 622 ya, apa 623 kan? Yesus itu kan di abad ke-1 ya, tahun 33 dia disalibkan. Kitab Injil itu sudah ada gitu loh. Para rasulnya itu yang menulis. Kan udah jelas itu. Pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word. Yesus mau mengatakan aku ini sebelum nuzulnya adalah Tuhan. Adalah sang firman. Bukan cuma kalam gitu. Kalau kalam ya perkataan kan. Kayak saya juga ngomong nih. Ini kalam. Tapi kalau pemilik dari kalam yang nanti lewat kalamnya segala sesuatu diciptakan, ya dia Allah sendiri gitu loh. Kalian pengertiannya emang nggak ada Muslim ya? Mau saya ajarin nggak sih? Saya udah katakan kalian itu menyembah yang bukan Allah sejati ya, bukan Allah sejati. Saya ngomong terus terang aja lah ya, ini bukan soal fitnah memfitnah, bukan ya. Kalau kamu mau nyangkal, ya saya buktiin gitu loh. Bahwa itu beda dengan Allahnya Musa. Allah Musa itu mewahyu langsung kepada Musa. Lah Muhammad lewat perantara Jibril. Nggak ada itu Allah begitu tuh. Itu aja udah beda, ya kan? Nah kalian nanti nih mencoba-coba banyak meniru. Oh katanya Allah pencipta alam, menciptakan dalam 7 masa. Nggak ada itu 7 masa itu ya, itu bukan penciptaan, itu pemulihan. Cuma kamu kan nggak tahu ya. Jadi ya Muhammad dalam hal ini ya agak terkecoh ya. Sama seperti banyak orang juga pikir 7 hari itu adalah penciptaan, padahal bukan gitu loh ya. Kamu baca yang teliti kitab Torahnya. Muhammad kan nggak
nggak teliti, nggak tahu ada apa enggak waktu itu yang kitab yang dia baca itu. Ya jadi memang jauh sekali gitu loh. Kalau kamu mau bertobat ya silakan gitu loh. Kalau enggak ya terusin aja ya. Itu sandiwara itu Al-Maidah 1110 itu. 116, 117, 118 ya kan. Nah nanti akhirnya katanya nih Isa itu nitip pesan ke Allah. Pelihara dong Allah para pengikutku. Ada nggak itu? Kan lucu kan? Udah dituduh, Isanya terus meminta pengikutnya dipelihara. Ya nggak usah minta ke Allah SWT, nggak usah. Itu Isa sendiri adalah Tuhan. Isa lah yang memelihara umatnya, bukan Allah SWT kalian gitu. Ini apaan sih kalian itu? Apaan gitu loh? Jauh sekali mas. Ya kalau Allah SWT ya kalian silakan aja menganggapnya itu Allah. Padahal bukan. Ngerti nggak? Padahal bukan. Ini yang menyebabkan seluruh muslim nih dari zaman ke zaman ya saya bilang aduh. Ya semoga lah ini kan udah mau akhir zaman mas ya. Ini sudah mau akhir zaman. Ngerti nggak? Sebentar lagi Yesus itu akan datang. Itu di Azughruf 51 kalian juga mengakui Isa itu akan datang. Dia pengetahuan hari kiamat. Jangan dirubah-rubah lagi jadi tanda. Itu membuat kalian ketersesatannya tambah jauh ya. Ya sorry ya, saya kalau ngomong tuh kayak ngacrok sana ngacrok sini ya. Udah pokoknya gini lah, Al-Maidah 116 coba kamu perhatikan baik-baik. Buat saya itu seperti senario, ngerti nggak? Kayak orang main drama gitu loh. Masa ada Allah berkata dulu kepada Isa, benar enggak kamu itu menuhankan diri bersama dengan ibunya? Isanya menjawab, engkau kan sekali-kali yang maha tahu. Terus apa? Mau memberi pelajaran kepada orang Kristen, jangan mentuhankan Yesus. Udah ngomong aja begitu gitu loh. Ya, jadi jangan yang aneh-aneh dong ayatnya. Aduh, saya kalau baca yang gini-gini kok bisa ya orang bisa punya iman begini? Aneh, Mas. Coba kamu perhatiin ya, Yesus itu tidak pernah mengakui diri, aku ini Tuhan, aku ini Tuhan. Itu adalah pertanyaannya Ahmed Didat. Terus nanti dilanjutkan lagi sama Zakir Naik. Ya sorry ya, saya katakan itu dua-duanya kan ulama muslim ya. Ya terus terang menurut saya sih ini ya terus terang pikirannya itu agak kurang mas ya. Ngerti nggak pikirannya agak kurang ya, tahu sendirilah ya. Jadi intinya gini lah ya, seluruh ulama muslim jangan menganggap diri kalian itu terlalu pinter gitu loh. Kalau mau menafsir Bible, kalau mau Quran atau hadis mah terserah lah ya. Ngerti nggak? Kamu aja nggak sadar bahwa Quran kalian tuh katanya wahyu apa gitu loh. Ya udah nanti lagi ya kita bahas ya bahwa Quran kalian tuh bukan wahyu ya. Itu menurut saya begitu. Dan ini bukan soal fitnah memfitnah. Nanti saya akan buktikan gitu loh. Nah, kamu kalau bisa ya disanggah aja. Kalau ternyata Quran wahyu, ya boleh disanggah aja. Ya. Nih, saya bacain ya. Ini pernyataannya Yesus nih ya. Dia setelah bangkit dia memperlihatkan diri ya kepada Yohanes. Ngerti nggak? Nih saya bacain aja buntutnya ya. Setiap mata akan melihat dia, gitu loh ya kan? Dia ini kan Yesus yang dimaksudkan. Juga mereka yang telah menikam dia. Kamu katakan kalau dia ini bukan Yesus gitu ya. Ya coba siapa kalau begitu? Siapa? Aneh-aneh aja. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Siapa dianya ini? Jadi jangan jawab yang enggak gitu loh. Ini dikatakan semua bangsa di bumi. Ya, jadi kalau orang ini nggak mungkin ya. Udah, makanya pakai pikirannya gitu loh. Oh itu dia. Kalau dia bukan Yesus. Ya kalau bukan Yesus siapa gitu. Coba sebutin.
Nah, terus dilanjut ya. Nih, dianya itu ya, dilanjut ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Ngerti? Firman Tuhan Allah itu kalamullah. Kalau di kalian tuh seharusnya begini terjemahannya. Ngerti nggak? Aku adalah Alfa. Alfa itu artinya yang awal. Dan Omega itu yang akhir. Yang awal itu artinya apa? Dia yang mengawali semua ciptaan ini sampai ada. Dan Omega yang akhir, dia akan mengakhiri. Semua yang ada di alam semesta ini, dia akan mengakhirinya. Itulah kiamat. Ya. Firman Tuhan Allah jelaskan. Kalamullah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini kalau kalian nggak bisa melihat bahwa ini Tuhan sendiri, ya udah mendingan udahlah ya, tidur aja gitu loh. Ini apaan sih kalian tuh diajarin Ahmed Didat apa sih Zakir Naik? Ini sesat mas, kalian mau disesatkan orang. Makanya Muhammad sendiri dalam Quran mengatakan, kamu itu jangan berdebat loh sama ahli kitab. Kalau mau, kamu minta petunjuknya, gitu loh. Ya, jadi jangan ngerasa lebih tahu ya. Mau saya bacain gak itu dari Quran kalian loh. Muhammad itu memberi nasihat kepada umatnya. Kamu jangan berdebat loh dengan ahli kitab. Ya tapi ini sih ya, dia ngomong sendiri, dia nyangkalin sendiri Muhammad ini. Dan saya katakan itu bukan wahyu dong. Dia memberi nasihat kok ke pengikutnya. Jangan berdebat dengan ahli kitab. Masa yang begini disebutnya wahyu yang sudah ada, yang kekal. Kekal gimana? Muhammad emang kekal? Kalau kamu menganggap Muhammad kekal, ya itu kalian syirik gitu loh. Itu syirik. Menyamakan manusia yang bisa mati dan sudah mati dan yang gak bakal bangkit lagi itu sebagai Tuhan. Ya, itu termasuk kamu percaya kepada Quran kalian sebagai kekal katanya. Sudah ada dulu dari dulu-dulunya. Sudah ada gimana isinya mengenai Muhammad? Muhammadnya juga belum ada kok. Oke, saya bilang aduh kalian mikir dong gitu loh. Aduh, terkadang saya benar-benar mas. Ya, coba kalian pelajari lagi lah Quran kalian ya. Nih, ya. Aduh, ini agak menyimpang sedikit ya. Yang Al-Maidah 116 gimana? Udah selesai belum? Kalau belum nanti saya lanjutin lagi. Kalau sudah saya mau lari ke yang bagian ayat-ayat yang lain. Kamu nggak keberatan kan kalau saya bahas Quran kan? Ya kalau kamu hatinya legowo, ya saya enak diskusinya. Kalau hati kalian model pengikut Wahabi ya, yang ngerasa paling benar sendiri, orang lain kalau menyangkali keyakinan atau aliran Wahabi ini dibunuh, ya itu sama celakanya sudah. Ya makanya saya nggak tahu kamu itu aliran apa. Ya sepertinya sih kamu mendingan lah ya, apa ini NU atau gimana. Kalau NU sih saya suka sebetulnya. Cuma kalau Wahabi, waduh, itu tuh buat saya sih ngacau aja itu. Ngerasa paling benar sendiri lagi. Ya, kalau mau dilanjut boleh ya, Mas. Yang mengaku Isa atau Yesus sebagai Tuhan hanya klaim. Kamu sudah saya jelasin, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word. NRK and hologos. Pada mulanya adalah sang firman. Dan firman ini atau sang firman ini nanti menjadi manusia. Itulah awal mulanya Yesus nuzul ke bumi. Kamu kok masih menganggapnya sama kayak Muhammad? Kalau Muhammad itu ya itu manusia benar ya. Itu kalau tidak ada Abdullah dan Aminah tidak akan terjadi Muhammadnya. Ngerti gak? Kalau Yesus itu hanya meminjam rahimnya Maria. Ngerti? Hanya meminjam supaya apa? Ya supaya bisa terlahir sebagai manusia. Kenapa sebagai manusia?
Karena tujuan utamanya adalah untuk penebusan dosa. Siapa yang bisa menebus dosa? Ya Tuhan sendiri. Tapi wujudnya harus menjadi manusia. Gitu loh. Kalau Tuhan kan nggak bisa mati. Ngerti ya? Jadi kalian muslim tuh belajar ya. Dengar itu kata Quran kalian sendiri. Belajar kepada ahli kitabnya. Jadi jangan nafsir-nafsir sendiri. Nanti tambah jauh kamu atau tambah sesat. Nah, begitulah. Sebenarnya jawaban saya itu sudah lengkap, sehingga Anda tidak lagi mempunyai pertanyaan tentang ayat itu. Saya tahu itu. Nah, kemudian Anda mengalihkan sebuah pertanyaan dengan, oh itu sandiwara. Kenapa tuh Allah itu bertanya kepada Nabi Isa, kan begitu? Kenapa kan begitu? Padahal di situ adalah mengandung ajaran daripada kalimat itu, ayat itu mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Isa sendiri yang mengklarifikasi bahwa dia itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, kan begitu. Artinya setelah Nabi Isa mengatakan ya Allah, saya tidak pernah mengajarkan diriku ini sebagai Tuhan, kan begitu. Nah, itu Nabi Isa sendiri yang mengatakan, kemudian perkataan Nabi Isa itu diinformasikan kepada saya sebagai orang muslim, kan begitu, melalui Al-Quran, kan begitu. Nah, setelah begitu, maka setelah ada kalimat saya tidak pernah mengajarkan diriku sebagai Tuhan, katanya Nabi Isa, maka umat Islam kemudian mencoba mencari di Bible apakah ada pengakuan Nabi Isa di dalam Bible tentang dirinya sebagai Tuhan. Dan ternyata di dalam Bible pun tidak satu ayat pun mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan, kan begitu. Nah, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa Nabi Isa ataupun Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Dari mana gitu? Nah, inilah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran ini benar-benar firman dari Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah membaca satu kitab apapun sebelumnya gitu. Nabi Muhammad tidak pernah membaca Bible, Nabi Muhammad tidak pernah membaca Taurat dan seterusnya gitu. Artinya, kenapa Nabi Muhammad bisa tahu bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, kan begitu. Nah, disitulah adalah Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, dari sinilah bukti bahwa Al-Quran ini benar-benar Al-Quran ini benar-benar firman Allah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW bukan seorang profesor gitu. Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah membaca kitab apapun sebelumnya. Nabi Muhammad itu tidak pernah menulis kitab apapun sebelumnya. Besok Dari mana jam Nabi Muhammad 7 tahu tentang sampai informasi ini bahwa ke Yesus atau Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Jalan Tuhan? Terorang, ya. Gitu. Nah, disinilah makasih bahwa ya. Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada seluruh umat manusia sebenarnya, bagi orang yang percaya gitu. Kemudian Nabi Muhammad ini menyampaikan kepada semua umat Islam. Jadi akhirnya umat Islam tahu bahwa Yesus, bahwa Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Nah, Anda mengatakan ini sandiwara. Nah, sebenarnya kalimat ini lebih sempurna dari kalimat manapun gitu. Contohnya gini, jika ada seseorang memerintahkan gitu, memerintahkan, oh jangan menyembah Isa. Hal-hal seperti itu adalah monoton gitu. Tetapi jika Nabi Isa sendiri yang mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah mengajarkan agar manusia menyembah diriku, maka itu lebih indah kalimatnya gitu. Karena Nabi Isa sendiri yang yang menolak orang yang mengatakan sebagai Tuhan gitu. Nabi Isa sendiri yang menolak gitu. Nabi Isa sendiri yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengajarkan gitu. Nah, itulah keindahan Al-Quran gitu. Nah, berhubung otak Anda ini terkontaminasi oleh dogma-dogma gereja, oleh dogma-dogma, makanya sulit Anda untuk memahami bahasa-bahasa yang indah seperti ini gitu. Karena apa? Karena sudah tertutup oleh sebuah dogma gitu.
loh begini ya, Nabi Isa itu kan utusan Allah kan begitu. Yesus itu apa ya, utusan Bapa kan begitu. Kemudian diklarifikasi sama Bapa, sama Allah nih. Misalkan gini, Bapak itu mengklarifikasi Yesus, "Sus, apakah benar kamu yang mengajarkan bahwa apa ya, agar disembah gitu?" Maka Yesus ini menjawab, "Bapak, tidak, saya tidak pernah mengajarkan diriku sebagai Tuhan," gitu. Artinya kalau kita sederhanakan bahasanya gini ya, Yesus itu kan diutus oleh Bapa, gitu ya. Kemudian Bapak ini kan ada perselisihan. Kenapa sampai orang-orang ini menyembah Yesus? Kenapa orang-orang ini ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu hanya sekedar utusan gitu loh. Nah, ini kan perselisihan. Maka setelah Bapak ini mengklarifikasi kepada Yesus itu sendiri, "Sus, apakah kamu mengajarkan dirimu Tuhan?" gitu loh. Maka Yesus menjawab, "Bapa, tidak. Saya tidak pernah mengajarkan diriku sebagai Tuhan." Kan gitu. Engkau pasti tahu itu. Nah, kalimat seperti itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa Yesus sendiri yang menolak orang yang memanggil sebagai Tuhan gitu. Orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan akan ditolak oleh Yesus itu sendiri, kan begitu. Yesus sendiri yang akan menolak orang yang memanggil dengan sebutan Tuhan gitu. Bahkan di dalam Matius 7 ayat yang mulai dari 21 sampai 23 itu dikatakan, bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga. Artinya yang masuk sorga itu bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan gitu. Kan begitu. Terus kemudian dilanjutkan, kenapa? Di hari terakhir ini kapan? Hari terakhir ini adalah menjelang hari kiamat. Di hari terakhir Yesus akan menolak orang-orang yang memanggilnya sebagai Tuhan, kan begitu. Walaupun orang itu mampu bermukjizat, mampu bernubuat, mampu mengusir setan demi nama Yesus, Yesus tetap menolak orang itu selama orang itu masih memanggil Yesus sebagai Tuhan gitu. Itu akan ditolak oleh Yesus sendiri gitu. Kenapa Yesus sampai menolak? Kenapa Yesus menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan? Karena memanggil Yesus sebagai Tuhan adalah sebuah kejahatan. Ini menurut Yesus. Hanya kumpulan orang-orang jahat. Ini menurut Yesus sendiri di dalam Matius 7 tersebut gitu. Ya, orang yang memanggil Yesus Tuhan, walaupun dia itu mampu bernubuat, walaupun dia dapat mengusir setan demi nama Yesus, walaupun dia dapat bermujizat demi nama Yesus, Yesus menganggap orang itu sebagai kumpulan orang-orang jahat gitu. Ini menurut Yesus sendiri di dalam Matius 7 kan begitu. Nah, jika Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah bukan Tuhan yang disembah Musa, bukan Tuhan yang disembah Yesus itu sendiri, Anda salah. Yang beda itu adalah Kristen gitu. Kenapa Kristen itu menyembah Yesus gitu? Padahal Yesus itu kan bule. Yesus itu bule gitu, seorang bule. Masa Anda menyembah bule? Kan begitu. Yesus itu bule. Kalau misalkan ya seandainya Yesus hidup di era sekarang gitu, kan dia itu orang Palestina, orang Israel kan begitu, orang Yahudi. Dia itu jalan-jalan ke Indonesia gitu. Ya bule Yesus itu gitu, bule. Dan kemudian misalkan ke Surabaya, terus kemudian dia itu mampir ke TP, ke Tujuan Plaza gitu, jalan-jalan gitu. Yesus itu. Nah kemudian setelah di tengah pasar, di tengah-tengah TP, dia itu mau kencing gitu loh. Kemudian antri dengan orang-orang gitu loh, antri dengan orang-orang. Kemudian setelah Yesus masuk, keluar, masa Anda begini? Anda ketika Yesus keluar dari toilet, masa Anda langsung menyembah? Oh, Anda Tuhan gitu. Itu kan lucu gitu loh. Kan lucu gitu. Masa gitu antri di toilet? Yesus itu kalau hidup di era sekarang pasti antri di toilet kalau lagi ke kamar mandi gitu loh. Pasti itu dijamin itu antri di toilet gitu. Nah itu hal-hal seperti itu masa kamu dianggap Tuhan gitu loh.
Yesus belanja ke mall gitu, kemudian dia itu ini ketemu, oh Tuhan sedang belanjakah engkau gitu, itu kan lucu gitu. Nah itulah yang beda gitu. Yang beda itu di situ, bukan Allah Subhanahu wa taala yang beda, tetapi Yesus sendiri yang Anda sembah yang beda gitu. Nah, setelah saya kaji sifat-sifat Tuhannya Nabi Musa, sifat-sifat Tuhan yang disembah oleh Yesus itu adalah abadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini juga abadi sifatnya itu. Nah, ketika orang itu mengatakan Tuhan kepada Yesus, maka itu akan ditolak oleh Yesus sendiri kelak gitu. Di dalam Matius 7 dikatakan bahwa Yesus akan menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan. Orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu akan ditolak gitu. Karena dianggap hanya sebuah kejahatan oleh Yesus. Nah, di dalam Islam sendiri hal-hal seperti itu juga tertera gitu. Juga ada di dalam ajaran Islam. Artinya Nabi Isa ini akan menolak orang-orang yang memanggilnya sebagai Tuhan. Nah, dalam Islam dikenal mematahkan salib gitu. Nah, mematahkan salib ini artinya apa? Nabi Isa itu menolak argumen yang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Gitu loh. Itu di dalam ajaran Islam ada. Terus kemudian di dalam ajaran Bible itu sendiri juga ada. Yesus itu pasti mengusir atau menolak orang-orang yang memanggilnya sebagai Tuhan. Sehebat apapun orang itu, dia pasti akan ditolak oleh Yesus sendiri nanti setelah Yesus berterus terang di hari yang terakhir gitu. Karena apa? Karena memanggil Yesus sebagai Tuhan dianggap kejahatan oleh Yesus itu sendiri. Itu tertulis di dalam Matius 7 gitu. Nah, mengenai ayat ini kan di dalam Bible itu sendiri tertulis semua yang Bapak sampaikan, semua yang Bapak firmankan kepadaku, kata Yesus, semua yang Bapak firmankan kepadaku, maka sudah saya sampaikan kepada umatku, kepada manusia, kepada umatku gitu. Artinya apa? Apa yang Yesus firman, yang Yesus terima dari Bapa, itu semua sudah disampaikan kepada pengikutnya gitu. Nah, di sini sudah jelas, artinya apa? Yesus itu hanya menerima firman. Yesus hanya menerima firman dari Bapa, kemudian menyampaikan kepada kaumnya gitu. Nah, kalau Yesus hanya menerima firman, kemudian menyampaikan, artinya apa? Yang Yesus sampaikan itu adalah firman dari Bapa, kan begitu. Artinya Yesus hanya menyampaikan firman. Jika ada kalimat akulah Alfa dan Omega, sebenarnya itu Yesus sedang menyampaikan firman dari Bapa gitu. Ibarat gini ya, ketika misalkan gini, saya contoh biar Anda agak bingung ya. Contohnya gini, presiden misalkan, presiden terus apa yang presiden sampaikan kepada saya, maka saya sampaikan kepada rakyat gitu. Apa yang presiden sampaikan kepada saya, maka saya ini sudah menyampaikan kepada rakyat. Artinya saya yang menyampaikan, bukan presiden gitu. Contohnya gini, ketika presiden mengatakan saya selaku presiden RI selaku presiden RI dengan ini menyatakan begitu. Nah, kalimat itu disampaikan ke saya. Tolong misalkan ke Hasan, tolong Pak Hasan ini sampaikan ke rakyat. Maka presiden mengatakan saya sebagai presiden RI menyatakan kan gitu ya. Maka saya ini kan penyampai pidato presiden tersebut, kan begitu. Maka saya harus menyampaikan sesuai dengan apa yang presiden sampaikan ke saya. Maka saya pun begini, saya pun mengatakan saya sebagai presiden RI menyatakan gitu. Nah, orang yang mendengar ini bisa ada dua persepsi. Orang bodoh akan mengatakan saya ini presiden, kan begitu. Orang bodoh akan mengatakan Hasan itu presiden gitu.
Kenapa? Karena mengatakan saya sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan, nah berarti Hasan presiden dong. Nah, itu tanggapan orang bodoh. Tetapi kalau orang itu cerdas, orang itu pinter, akan mengatakan, oh Pak Hasan ini sebenarnya cuman penyampai pidato presiden. Pak Hasan ini cuma utusan presiden. Pak Hasan ini bukan presiden. Yang presiden yaitu Bapak Jokowi. Kan begitu. Yang presiden berarti Bapak Jokowi. Hasan ini sebagai penyampai saja. Karena apa? Walaupun Hasan mengatakan saya sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan, walaupun Hasan mengatakan demikian, Hasan itu cuma menyampaikan sebuah pidato presiden. Nah, itulah orang yang cerdas akan mengetahui saya ini hanya sebagai utusan presiden. Dan presidennya adalah Bapak Jokowi. Nah, kamu orang yang otaknya memang minim, orang yang bodoh akan mengatakan, oh Hasan itu presiden berarti ya. Kenapa? Itu buktinya. Karena Hasan mengatakan, oh saya seorang presiden Republik Indonesia. Oh berarti Hasan presiden. Kemudian orang itu, oh ayo kita ke rumahnya Presiden Hasan. Nah itu kan lucu gitu loh. Itu kan lucu namanya gitu. Itu orang bodoh yang beranggapan seperti itu gitu. Tapi kalau orang itu cerdas, maka dia itu akan tahu bahwa saya ini bukan presiden, kan begitu. Saya ini hanya menyampaikan apa yang presiden katakan pada saya. Semua yang presiden katakan telah aku sampaikan kepada rakyat, kan begitu. Nah begitu juga dengan Yesus. Yesus itu kan semua yang Yesus terima, semua yang firman yang Yesus terima telah disampaikan oleh Yesus kepada pengikutnya gitu loh. Telah disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Nah, ketika Yesus mengatakan aku Alfa Omega, itu bukan berarti Yesus. Itu Yesus hanya menyampaikan firman dari Bapa gitu loh. Maka Bapa yang Tuhan itu, Bapa yang Alfa Omega itu bukan Yesus. Nah, seperti itu tadi. Orang yang mengatakan itu Yesus Tuhan, ya tanggapannya ada orang yang cerdas tidak akan pernah mengatakan Yesus sebagai Tuhan, kan begitu. Nah beda kalau orang yang memang nggak tahu apa-apa, dia tuh, oh itu lihat kata-kata Yesus, wah dia Tuhan. Nah karena dia itu tidak tahu, seperti apa ya, seperti saya tadi menyampaikan itu gitu loh. Nah disinilah ini sebenarnya rancu dan lucu ya. Di ayat itu dikatakan ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Nah ini sebenarnya bukan firman kalau seperti ini gitu loh. Bukan firman, artinya bukan ucapan Yesus gitu loh. Masa Yesus kepada dirinya sendiri mengatakan dia? Contohnya gini saja ya. Saya ini menyampaikan kepada Anda gitu loh. Masa dia telah berdebat dengan David Salim. Nah, apakah kalimat seperti itu benar gitu? Ya salah, berarti saya yang mengatakan tidak tahu bahasa, tidak tahu menggunakan bahasa yang benar gitu loh. Seharusnya aku sedang berdialog dengan pendeta David Salim, kan begitu seharusnya. Nah, kalau menyangkut kepada pribadi saya sendiri, itu seharusnya aku kan begitu. Bukan berarti dia sedang berdialog dengan David Salim. Berarti padahal saya sendiri yang berdialog dengan Anda. Nah, Yesus ini kan begitu. Kalau Anda mengatakan, oh, Yesus ini adalah ucapan Yesus, setiap mata akan melihat dia. Ini Yesus yang mengatakan. Berarti dia itu bukan Yesus, kan begitu. Dia itu siapa? Entahlah itu gitu loh. Kalau itu memang ucapan Yesus. Kecuali gini, misalkan gini, Paulus ini yang mengatakan misalkan ya, atau siapa gitu loh. Kecuali dia itu bercerita gitu loh, menulis sebuah buku. Kecuali dia itu ngarang buku, oh dia Yesus. Nah, itu berarti apa? Kalimat ini, firman ini hanya sebuah karangan atau buku karangan yang bukan ucapan Yesus gitu.
ibarat saya menulis sebuah cerita tentang Yesus, kemudian maka saya tentu saja akan mengatakan dia sedang terbang, Yesus sedang terbang, maka saya mengganti dengan kalimat dia sedang terbang gitu. Tetapi kalau saya sendiri bukan menggunakan kalimat dia, itu salah total. Kalau Yesus sendiri yang mengatakan dia itu adalah dirinya sendiri, itu salah gitu loh. Dari sini rancu sebenarnya gitu. Nah, di sini mengindikasikan kalau ada kalimat dia itu artinya apa? Itu artinya cuman buku karangan yang menceritakan tentang Yesus, kan begitu. Nah, kemudian di situ ada mengatakan akulah Alfa dan Omega. Nah, setelah Yesus mengatakan dia, kenapa tiba-tiba langsung akulah? Nah, menggunakan aku gitu loh. Kenapa menggunakan aku? Padahal tadi dia. Nah, setelah itu menggunakan akulah Alfa Omega. Nah, di sini umpamanya ini adalah ucapan Yesus misalkan. Umpamanya Yesus kita itu kan tahu semua. Apa yang Bapak firmankan kepada saya, maka saya sudah sampaikan semuanya kepada mereka. Artinya apa? Yesus itu hanya penyampai firman. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ibarat gini, saya ini cuma penyampai pidatonya presiden misalkan. Nah, ketika presiden mengatakan saya sebagai presiden Republik Indonesia dengan ini menyatakan, kan begitu. Kemudian berhubung saya menyampaikan sesuai dengan pidato presiden, maka saya pun akan menyampaikan seperti ini. Saya sebagai presiden Republik Indonesia dengan ini menyatakan, karena apa? Karena saya menyampaikan pidato presiden sesuai teks aslinya gitu, sesuai aslinya. Saya tidak boleh merubah, tapi harus disampaikan sesuai aslinya. Maka orang-orang yang mendengar itu berbeda tanggapan gitu. Orang bodoh akan mengatakan, Hasan itu berarti presiden dong gitu. Hasan Madura ini berarti presiden dong, karena Hasan Madura berpidato saya sebagai Republik Indonesia, gitu. Orang bodoh akan berkeyakinan saya ini sebagai presiden Republik Indonesia. Tetapi kalau orang itu cerdas, tingkat IQ-nya itu di atas rata-rata, orang itu cerdas, maka akan mengatakan, Hasan ini sedang menyampaikan pidato presiden. Makanya dia itu mengatakan saya sebagai presiden Republik Indonesia. Dia itu berarti Hasan ini hanya utusan presiden. Presidennya ini adalah Joko Widodo, kan begitu. Hasan ini sebagai penyampai firman, karena Hasan ini menyampaikan sesuai dengan teks asli daripada presiden, maka mengatakan saya sebagai presiden begitu. Nah, disitulah yang Kristen tidak paham gitu. Ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, nah itu dikira Yesus, padahal sudah jelas Yesus hanya menyampaikan firman gitu. Apa yang diterima oleh Yesus dari Bapa sudah Yesus sampaikan semua ke mereka. Semua firman yang Bapa sampaikan kepada Yesus, semua firman yang Bapa berikan kepada aku, kata Yesus, maka saya sudah menyampaikan semuanya kepada mereka. Semuanya berarti kalau semuanya itu banyak dong, banyak sekali gitu, banyak. Artinya Yesus itu, makanya Yesus itu disebut utusan. Utusan itu adalah penyampai firman gitu, messenger gitu. Nah, apa yang Yesus katakan itu dari Bapa, bukan dari Yesus sendiri. Sudah dijelaskan oleh Yesus, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan dia dari Bapa yang mengutus aku gitu. Itu sudah jelas gitu. Namun berhubung otak Anda ini terkontaminasi oleh sebuah dogma yang tidak bisa Anda hilangkan, akhirnya apa? Rancu dalam memahami setiap ayat-ayat gitu. Anda ini walaupun ayat itu misalkan
di dalam Bible itu menentang dogma Anda, maka ayat yang menentang ini tidak mungkin Anda gunakan. Anda buang jauh-jauh gitu. Ayat-ayat yang menentang dogma akan Anda tendang sendiri di dalam Bible itu. Begitulah Anda, begitulah Kristen gitu. Karena apa? Karena memang dogma yang lebih diutamakan di dalam keyakinan Anda gitu. Kitab suci pun Anda tendang kalau menentang dogma gitu loh. Nah, Anda mengatakan, oh saya sudah beritahu dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, kan begitu ya. Nah, begini ya. Saya sudah katakan, firman itu apa sih menurut Anda? Firman itu kan sebuah, anggaplah begini ya, firman itu adalah sebuah ucapan Allah, ucapan Tuhan. Maka itu disebut firman, kan begitu. Sedangkan ucapan itu bukan sebuah pribadinya, tapi hanya ucapan. Ibarat gini ya, saya ini kan punya ucapan, punya kata-kata. Tapi kata-kata ucapan saya ini bukan jasad saya gitu loh. Ucapan saya bukan pribadi saya, cuman ucapan saya. Nah, kemudian ketika ucapan saya menjadi sebuah lagu, ucapan saya ini menjadi sebuah lagu, maka lagu itu disebut ciptaan. Kan begitu, ciptaan lagu itu. Walaupun lagu itu berasal dari suara saya, berasal dari kata-kata saya, maka lagu itu disebut ciptaan gitu. Nah, begitu juga Yesus, firman yang menjadi Yesus, kan begitu. Nah, firman yang menjadi Yesus, maka Yesus ini disebut dengan ciptaan gitu. Walaupun Yesus ini berasal dari firman, tetap aja Yesus ini sebagai ciptaan gitu. Karena berasal dari firman, kan begitu. Nah, segala sesuatu yang berasal dari firman kemudian menjadi manusia, maka manusia itu adalah ciptaan gitu. Sama aja. Semua yang berasal dari suara saya dan suara saya kemudian menjadi sebuah lagu, maka lagu itu adalah ciptaan saya gitu. Secara otomatis lagu itu adalah ciptaan saya. Secara otomatis Yesus itu adalah ciptaan juga gitu. Ciptaan Yesus ini, kan begitu. Jadi jangan pernah menyembah ciptaan, kan begitu. Nah, Anda mengatakan, apa Tuhan itu menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa. Nah, pertanyaannya kan Anda sudah tahu tidak seorang pun yang bisa tidak seorang pun yang tidak berdosa. Itu Anda meyakini itu. Nah, pertanyaannya, Yesus itu kan juga manusia. Kalau Yesus adalah manusia 100%, maka Yesus tentu punya dosa gitu. Kalau Yesus itu 100% tentu saja punya dosa. Sedangkan yang dibunuh itu adalah manusianya. Maka manusianya kan penuh dosa gitu. Gak bisa menebus gitu loh. Karena apa? Jika yang dibunuh, jika yang mati itu manusianya, maka manusianya pun juga punya dosa gitu. Contoh dosa Yesus apa? Ketika Yesus ketika dia tuh mengambil keledai, dia itu tidak izin sama pemiliknya gitu. Gak izin. Kemudian dia itu keledainya itu akan dikembalikan. Ternyata sampai sekarang belum dikembalikan. Nah, itu sebenarnya adalah dosa gitu. Dosa karena apa? Karena mengambil keledai yang tertambat itu artinya tertambat itu adalah milik orang lain gitu. Dan Yesus tidak izin itu. Dan kemudian Yesus mengamuk dan membuang-buang dagangan orang gitu. Membuang-buang dagangan orang tidak secara halus, tiba-tiba dibuang dagangan orang. Ini kan merugikan orang lain. Artinya Yesus itu ngamuk di pasar, kemudian membuang semua dagangan orang. Ini kan sebenarnya nggak baik gitu. Nah, segala sesuatu yang nggak baik ini, cara-cara yang nggak baik ini dosa gitu loh. Nah, kalau yang menjadi penebus dosa itu manusianya, maka Yesus itu nggak masuk kategori penebus dosa karena berdosa. Lebih baik kambing yang menjadi
yang menjadi tebusan, yang disembelih itu mendingan kambing. Tidak ada kambing yang punya dosa, tidak ada sapi yang punya dosa gitu. Sapi itu nggak punya dosa gitu. Masih bersih sapi daripada Yesus, kan begitu. Kalau kita bicara tentang manusia tidak lepas dari dosa. Sedangkan apa? Sedangkan di dalam darah Yesus itu ada darah manusia juga. Artinya darah yang ada di dalam Yesus itu ada terkontaminasi dengan darah manusia juga gitu. Artinya Yesus masih Yesus itu masih berdosa gitu. Kalau memang memang Yesus itu sebagai penebus dosa, kan begitu. Nah, begini, kalau misalkan Yesus itu datang ke dunia kemudian untuk mati, Bapak macam apa yang memberikan anaknya itu sebagai untuk hidup, untuk mati gitu. Kan kejam. Jadi Yesus lahir ke dunia ini hanya untuk dibunuh gitu. Ini kan sebuah kekejaman sebenarnya gitu. Bukan kasih, tetapi kekejaman sebenarnya gitu. Ibarat gini ya. Anda punya anak, Anda dibesarkan anak Anda, tetapi untuk dibunuh sama Anda gitu. Anda misalkan gini, dari bayi anak ini sudah mau ditumbalkan sama Anda gitu. Mau dijadikan tumbal. Kemudian Anda beri nasi, kemudian biar besar. Setelah besar Anda ini punya rencana memang mau membunuh anak Anda sendiri. Ini kan kejam gitu loh. Bapak macam apa yang membuat anaknya itu cuma lahir untuk dibunuh gitu loh. Bapak macam apa yang seperti ini? Ini sebuah kekejaman yang nyata sebenarnya. Bukan menebus dosa gitu loh. Ini kekejaman, ini bukan kasih, tapi ini kekejaman gitu loh. Anak lahir hanya untuk dibunuh gitu, gimana itu? Apakah karena Yesus nggak punya bapak sehingga dikubur hidup-hidup, dimatiin hidup-hidup gitu? Kalau anak zaman sekarang kan banyak, kalau orang itu lahir nggak punya bapak dibunuh dia gitu loh. Nah itu kasih berarti. Aduh, ini kan sangat menghina Tuhan sebenarnya gitu. Ini bukan kasih tetapi kekejaman gitu. Ibarat gini, ada seorang lahir tanpa bapak. Nah kemudian dia itu dibunuh, lahir itu hanya untuk dibunuh aja gitu. Nah itu kan kejam namanya gitu. Nah bapak macam apa yang berbuat seperti itu? Ini bukan kasih, tapi sebuah kekejaman yang nyata gitu. Ini bukan menebus dosa. Dosa itu bukan ditebus. Dosa itu adalah diampuni jika orang itu bertobat gitu. Maka yang disebut dengan orang suci apa? Karena dosanya diampuni oleh Allah karena dia itu bertobat, maka disebut orang suci. Kan begitu. Bukan lahir ke dunia untuk dibunuh. Itu kejam itu namanya. Bapak macam apa yang kejam terhadap anaknya itu? Anda mengatakan bahwa pertanyaan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Itu dari Ahmad Didat, itu dari Zakir Naik, dari siapa? Dari siapapun itu bukan tidak penting sebenarnya. Tapi mulai sejak itu Ahmad Didat dan Zakir Naik, tidak satu Kristen pun yang mampu menjawab hal itu gitu sampai sekarang gitu. Gak ada. Kapan Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan? Ya nggak mampu menjawab orang Kristen. Itulah ajaran dogma gitu. Nah, kalau saya mengatakan, itu bukan dari Ahmad Didat, itu bukan dari Zakir Naik, itu pertanyaan. Kenapa Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan dan Yesus tidak pantas disebut sebagai Tuhan? Kapan Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan? Itu sebenarnya bukan dari Ahmad Didat. Itu adalah informasi dari Al-Quran. Yang seperti Anda tanyakan tadi, wahai Isa, apakah kamu mengajarkan dirimu bahwa intinya gini, wahai Yesus, apakah kamu yang mengajarkan dirimu sebagai Tuhan atau agar Anda orang menyembah dirimu gitu? Maka Yesus menjawab apa?
saya tidak pernah mengajarkan diriku sebagai Tuhan, kan begitu. Nah, Yesus menjawab seperti itu. Nah, itu semua adalah ada informasi dari Al-Quran. Ternyata setelah diteliti ke dalam Bible, ternyata benar. Al-Quran ini menginformasikan sesuatu yang benar. Gitu. Bahwa di dalam Bible tidak satupun Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Gitu. Nah, semua yang mengatakan Yesus Tuhan itu hanya klaim gitu. Kenapa? Karena bukan ajaran dari Yesus. Tetapi ibaratnya gini ya, ada seseorang yang percaya Hanuman sebagai Tuhan gitu loh. Karena Hanuman ini ajaib, maka dianggap Tuhan. Ajaibnya kenapa? Hanuman ini mampu memindahkan gunung gitu. Hanuman ini mampu memindahkan gunung. Mana ada monyet yang mampu memindahkan gunung kalau bukan jelmaan Tuhan, misalkan gitu. Nah, hal-hal seperti itu adalah hanya untuk menguatkan sebuah dogma yang mengatakan Hanuman itu Tuhan gitu. Nah, setelah saya tanya, memangnya Hanuman pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan? Nggak ada, nggak akan pernah terjawab hal itu. Karena memang Hanuman tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, kan begitu. Begitu juga Yesus gitu. Yesus ini disebut Tuhan itu diklaim karena memang apa ya, ajaib katanya. Oh, Yesus ini ajaib ini. Wah, kalau begitu pasti Yesus ini Tuhan, kan ajaib. Itu sebenarnya hanya apa ya, mencari alasan atau membuat alasan untuk menguatkan klaim-klaim tersebut agar Yesus tetap diakui sebagai Tuhan. Setelah ditanyai apakah Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, ya nggak akan mungkin terjawab gitu, nggak ada gitu. Pas mungkin hanya berkelit, cari, wes pokoknya itu jawabannya itu. Mulai sejak zaman dulu sampai sekarang itu berkelit gitu loh, tidak mampu menjawabnya gitu. Jawabannya hanya Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Gitu. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Nah, sebenarnya kalau kita analisa ayat 1 Yohanes 1:1 ini enggak ada hubungannya dengan Yesus gitu. Enggak ada. Karena apa? Karena di situ enggak ada kalimat Yesus gitu. Enggak ada kalimat Yesus di situ. Cuman pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah gitu. Nggak ada nama Yesus di situ, cuman diklaim dikait-kaitan seolah-olah Yesus gitu. Padahal di situ nggak ada, nggak menjelaskan bahwa itu Yesus, nggak ada. Artinya kalau di situ pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Sebenarnya di situ mengajarkan bahwa alam semesta segala sesuatu itu berasal dari firman gitu. Pada mulanya itu semua bumi, laut, ikan, terus kemudian gunung gitu. Itu pada mulanya adalah firman. Kemudian firman menjadi gunung, firman menjadi alam semesta, firman menjadi ikan kakap, firman menjadi laut, firman menjadi pohon besar, firman menjadi gunung. Gitu loh. Itu sebenarnya yang terkandung di dalam Yohanes 1. Tapi berhubung itu diklaim sebagai Yesus, maka seolah-olah itu Yesus saja yang di situ. Padahal semuanya itu, termasuk Yesus juga di situ. Pada mulanya adalah firman. Firman kemudian pada mulanya ada firman, kemudian firman menjadi Yesus. Kan begitu. Pada mulanya adalah firman, kemudian firman menjadi gunung. Pada mulanya adalah firman, firman menjadi laut. Pada mulanya adalah firman, firman kemudian firman menjadi ikan kakap. Pada mulanya adalah firman, kemudian firman menjadi gunung gitu. Nah, semua artinya laut, gunung, ikan kakap, bukit itu Yesus itu sama semua gitu. Sama-sama ciptaan gitu. Sama-sama berasal dari firman gitu. Artinya Yesus itu ciptaan juga gitu karena berasal dari firman gitu. Nah, begitulah hasil dialog hasil dialog saya dengan Pendeta David Salim yang bagian kedua ini. Inti daripada dialog ini sebenarnya begini ya.
kita sebagai manusia ini harus menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan punya akal kita itu mampu membedakan mana yang Tuhan, mana yang bukan, kan begitu. Nah, jangan pernah terlalu terpesona oleh sesuatu yang ajaib-ajaib gitu. Jangan, sehingga tidak lagi memikirkan, tidak lagi menggunakan akal sehat kita gitu. Kalau kita hanya terpesona dengan sebuah keajaiban dan kemudian keajaiban itu sudah dianggap sebagai Tuhan, maka bisa jadi kita itu salah gitu loh. Kita itu bisa jadi tersesat gitu. Karena apa? Karena sudah tidak menggunakan akal sehat yang Allah berikan kepada kita gitu. Karena keajaiban di dunia ini banyak sekali gitu. Nah, kalau melihat sesuatu yang ajaib lainnya, maka dia itu dianggap Tuhan. Nah, hal seperti itu jangan dijadikan pedoman bahwa sesuatu yang ajaib itu Tuhan. Itu adalah menyesatkan. Nah, begitulah makna dialog saya dengan seorang pendeta David Salim. Dan jangan lupa subscribe dan dukung channel dakwah ini. Mudah-mudahan Anda yang mendukung mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan juga diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan kepada Anda yang mendukung channel ini, yaitu memberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.